Minta merdeka. Kita pula tanda minta merdeka. Woi, lagi santai kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini ada beberapa video guys yang panas sekali, menarik sekali untuk kita reaction guys. Ini dia videonya guys. Woi, Ini lagi dia guys. santai kawan. Apa ini? Nah, mana nih Kokori ya? Mana nih Oh, Ain Kokori Harapan lagi. Masa Depan Suram? Mana nih ya? Geng-geng jebeng-jebeng yang mengatakan ya kalau di negara kita itu lowongan pekerjaan banyak ya. Oh iya iya. Gaji pun tinggi ya. Mana nih ya? Mana suara mereka? Terutama si Kokori ya. Jangan bekerja ke negara mereka katanya ya. Di negara kita sendiri lowongan pekerjaan banyak, gaji pun besar. Tapi Iya. coba lihat ini ya, Kokori ya, Ain Harapan Masa Depan Suram ya. And the gang ya. Di artikel ini mengatakan ya, Bapak Presiden kita Joko Widodo ya wanti-wanti gelombang badai PHK tahun 2025 ini ya. Lapangan pekerjaan akan hilang ya, bukan sedikit, 85 juta pekerjaan Wow. akan hilang. Apa cerita ini, Kokori? Boleh tolong explain dan dijawab? Please Kokori, tolong jawab ya. Thank you. Oke guys, oke. Kakak ini ada benarnya juga sih, ada benarnya juga karena di beberapa statement dari Kokori itu dan kawan-kawannya itu banyak mengatakan bahwa nggak usah kerja ke Malaysia, orang gajinya kecil, sama aja kerja di Indonesia, orang di Indonesia udah sekarang nggak udah gajinya besar, sekarang udah kerjaan di mana-mana. Dia bilang gitu di statementnya, di beberapa videonya gitu, dan juga teman-temannya pun berbicara seperti itu. Waduh, malah gue pernah nonton videonya Kokori itu bilang gini, orang-orang yang ada di sini tuh di Malaysia ini suruh pulang katanya, suruh pulang. Pernah gue jawab itu videonya, emang Kokori mau ngasih kerjaan kepada kami gitu, bisa memenuhi kebutuhan kami seperti apa kerajaan Malaysia yang telah memenuhi kebutuhan kami gitu. Gue gila dengar video itu guys, gila sebenarnya gelombang apa ya, gelombang ini pembuang kerjaan ini apa pembuang kerjaan PHK ya, PHK ini ya dibuang kerja gitu guys, dibuang kerja. Sebenarnya gelombang PHK ini udah lama banget guys, dari tahun 2023 itu ada gelombang PHK, bahkan di tahun 2024 ini di Jakarta aja itu sudah mencapai 8 juta orang yang 8.000 orang itu sudah dibuang kerja, itu di Jakarta aja, lain di provinsi-provinsi lainnya gitu guys. Ini di Jakarta aja gitu. Oke, kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Minta merdeka. Ini dia guys. Kita pula tanda minta merdeka. Kita minta merdeka. Selamat pagi dan good morning ya. Lagi-lagi Winwan Nur ya, di mana dia Winwan tetap Nur ini. membahas, mengulas apa-apa yang berkaitan dengan negara Malaysia ya, dari Iya. perbatasannya, dari penjagaan perbatasannya, dari persepak bolaannya, dari perfilmannya ya. Oke. Bahkan dari pendatang-pendatang asingnya ya. Sekarang ya dia mengulas, membahas tentang bagaimana kemerdekaan negara Malaysia ini. Begini Winwan Nur ya. Apa kata Anda ya?
mengulas ya, membahas ya, mempelajari lagi sejarah-sejarah negara kita. Ya memang tidak dipungkiri ya, negara kita satu-satunya negara Indonesia yang melawan penjajahan dengan ya peperangan ya. Bukan seperti Anda katakan negara Malaysia ini merdeka dengan giveaway ya. Begini ya Winwan Nur ya. Ada baiknya kalau kita jangan membahas, mengulas tentang negara orang. Anda itu siapa sehingga Anda ya membahas apa-apa yang berkaitan negara Malaysia ini? Apa kata kalau Anda ya bahas negara kita? Memang negara kita ya, setuju. Bangga kita sebagai rakyat Indonesia melawan penjajahan ya. Tapi coba lihat sekarang, apakah kita sudah merdeka? Memang kita sudah merdeka dari penjajahan, tapi kita belum merdeka dari bangsa kita sendiri. Ingat itu ya. Coba lihat apa yang terjadi di Indonesia sekarang dengan lapangan pekerjaan sulit ya. Politik kita berpecah-pecah ya. Apa kata itu Anda bahas, Winwan Nur? Bung Karno itu pernah mengatakan bahwa perjuangan kalian itu akan jauh lebih berat daripada kami yang sekarang, karena perjuangan kami hanya melawan penjajah, tetapi kalian kelak akan melawan orang sendiri. Artinya kita itu bukan sedang dijajah sama penjajah sekarang ini, guys. Kalau dibilang kita ini dijajah itu enggak lagi. Memang iya, kita itu memang enggak dijajah sekarang, guys. Tapi kalian udah tahu sendiri kan? Kalian udah tahu sendiri gimana keadaan Indonesia sekarang. Lebih daripada dijajah gitu. Mungkin dijajah nggak seperti itu, mungkin lah ya, karena gue nggak tahu waktu penjajahan gimana. Dan gue pernah menjawab juga tentang tuduhan si Wan Winor itu yang bilang kemerdekaan Malaysia itu giveaway. Emang peti sejuk di giveaway? Aduh, logikanya itu loh. Orang Malaysia juga berjuang, ada perjuangan di sana, ada perang, ada semuanya, bukti sejarahnya itu jelas gitu. Gue sangsi dengan Wan Winor nih. Ini benar-benar tahu sejarah atau enggak sih gitu. Cuman perbedaannya kita itu menggunakan peperangan pada waktu itu. Tetapi Malaysia menggunakan jalur perdamaian, seperti halnya dulu Timor Leste dengan kita. Timor Leste gimana? Yang disebut Timur dahulunya ya, Provinsi Timur waktu gabung ke Indonesia. Timor Leste dulu berperang juga dengan kita, dengan Indonesia. Mati-matian mereka untuk merdeka dari Indonesia. Tetapi saat itu Presiden Habibie mengutamakan referendum atau ya perdamaian lah daripada berperang gitu. Akhirnya apa? Timor Leste merdeka bukan dengan peperangan, bukan menang secara perang, tetapi mereka menggunakan cara-cara damai yaitu referendum. Apakah Timor Leste juga dikatakan giveaway? Tidak dong. Artinya mungkin yang dipikirkan oleh pendahulu orang-orang Malaysia itu lebih memikirkan nyawa masyarakatnya, itu jauh lebih baik loh daripada kita berteriak-teriak untuk perang. Kalau bisa diselesaikan dengan jalur yang lebih baik, jalur perdamaian, untuk apa kita berperang? Mungkin pemikirannya dulu para pendahulu orang Malaysia itu seperti itu jauh lebih baik loh. Itu pemikiran yang mungkin kita nggak punya itu. Ya mungkin juga dari pendahulu kita orang Indonesia itu, dari Bung Karno, Bung Hatta itu mungkin sudah cara-cara perdamaian mungkin nggak bisa. Belanda mungkin menolak, mungkin Jepang menolak, itulah kenapa ada peperangan. Sedangkan di Malaysia mungkin Inggrisnya mau dengan cara perdamaian. Kan gitu, itu jauh lebih bagus loh. Daripada menumpahkan darah. Kalau bisa diperdamaikan ya lewat damai aja, itu jauh lebih baik. Kan gitu. Jadi jangan menggoreng sesuatu yang Anda tidak tahu sejarah sebenarnya gitu. Itu pembodohannya namanya. Itu pembodohan buat orang-orang yang benar-benar tidak tahu. Akhirnya apa? Mereka itu dirasuki oleh berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoak, berita-berita kebohongan. Akhirnya mereka membuat ini, orang-orang ini enggak henti-hentinya membuat kebohongan sehingga orang-orang yang menontonnya itu benci banget sama Malaysia, seakan-akan Malaysia gini-gini. Padahal Malaysia tuh enggak seperti yang dituduhkan oleh mereka ini loh.
Ini yang perlu diluruskan sebenarnya. Ini yang perlu diluruskan. Gua heran ya. Gua heran dengan orang-orang ini. Maunya tuh apa gitu. Kenapa saat di Konoha itu sedang nggak baik-baik saja mereka ini diem. Tapi ketika di negara orang yang mereka anggap itu tidak apa ya, mungkin mereka nggak tahu juga aku gimana ya sama orang-orang ini kok bisa benci banget sama Malaysia. Mungkin nggak tahu, gue bingung lah. Coba buat kalian nih yang tahu alasannya kenapa mereka ini benci sama Malaysia, tolong komentar di sini. Gue bingung masalahnya guys. Dari segi apa kita harus membenci Malaysia gitu? Apa? Dari segi apa gitu? Bingung kan? Gue juga bingung guys. Apa maunya mereka gitu? Sedangkan mereka nggak ada di Malaysia. Mungkin kalau pernah datang ke Malaysia, mungkin lah pernah kerja di Malaysia, mungkin dulunya pernah bersitegang, pernah bergaduh dengan orang Malaysia, mungkin lah itu masuk akal. Mungkin mereka punya masalah dengan orang sini gitu ya, masuk akal. Ini nggak pernah ke Malaysia, nggak pernah datang ke Malaysia dan nggak tahu keadaan sebenarnya di Malaysia. Tiba-tiba buat hal-hal yang seperti ini, menuduh-menuduh, membuat fitnah seperti ini. Kalau menuduhnya itu hanya mungkin lewat pribadi atau langsung sama orang Malaysia, tuh mungkin bagus ya. Tapi kalau lewat sosial media yang menontonnya itu banyak dan orang-orang yang menontonnya itu termakan, ya itu provokasi namanya. Tidak bagus guys. Jadi hentikanlah konten-konten yang seperti ini. Lebih baik kita mengoreksi diri, mengoreksi ya negara kita agar jauh lebih baik ke depannya, setidaknya setara dengan Malaysia. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.